Ya, puji Tuhan alhamdulillah lah ada kasus Pak Febri ini. Jadi sehingga membuka celah untuk kita juga bisa berbicara lebih bebas lagi. Karena bukan hanya saya dan kami yang berbicara, sebelum-sebelumnya juga banyak podcaster yang YouTuber lain yang berbicara seperti itu. Kasus Jiwasraya merupakan satu misteri. Misteri, kenapa kok nasabah Wana Arta dikorbankan, uangnya dirampas untuk mengganti kerugian Jiwasraya? Kami bukan nasabah Jiwasraya kami. Nah, di sini ada Pak Febri kan namanya kan, Pak Febri. Bukan Pak Febri tapi jabatan Direktur Penyidikan. Ya waktu itu adalah Pak Febri. Penyidikan ya. Direktur Penyidikan ya, Direktur Penyidikan. Direktur Penyidikan Kejaksaan Agung. Itu ceritanya. Jadi satu, kejar itu PSP Pak di Beverly Hills. Alamatnya ada Pak. Kedua, Bapak telusuri uang nasabah di PPATK. Kenapa tidak ditelusuri Pak? Ini uang sah, halal. Sedangkan narkoboy aja sama judul bisa ditelusuri di PPATK. Tahu apa jawaban orang OJK? Apa jawabannya? Tolong Pak. Karena kerugiannya 16,8 triliun. Dari Jiwasraya tadi itu ya? Jiwasraya tadi. Tapi putusannya itu 18,2. Artinya ada kelebihan. Di mana sebenarnya perkara tipikor ruginya 100. Tiba-tiba jadi 80. 200. Gimana ceritanya? Tangan Tuhan lah besar banget. Ini hanya gambar tangan Tuhan, tapi kan bentuknya seperti nggak tahu kan. Tiba-tiba ada kasus seperti ini, kasus Pak Febri, yang memang banyak kasus, tapi kami dari Wana Arta yang terkait, yang tiba-tiba ujuk-ujuk terbawa-bawa oleh kasus Jiwasraya. Oke kawan-kawan Bengkel Video, kali ini jadi setelah kemarin kita bahas dengan Bung Christian Ginting, ini ada beberapa teman dari nasabah Wana Arta yang ternyata kasus nasabah Wana Arta itu kan dikaitkan sama Jiwasraya. Jiwasraya ini ada kaitannya dengan Pak Febri karena waktu itu yang nanganin adalah Pak Febri. Nah kawan-kawan dari nasabah ini akan bercerita guys, bagaimana kronologi, terus kemudian nanti tidak adanya kejelasan dan tidak adanya kepastian dari penanganan hukum yang dilakukan oleh Pak Febri Adriansyah waktu itu masih Dirdik, terus kemudian lanjut jadi Jampitsus. Itu Pak Febri itu. Jadi nanti kita akan buktikan juga bahwa sebenarnya penanganan kasus korupsi di Kejaksaan Agung itu seperti yang dikatakan Bung Christian Ginting di podcast sebelumnya, banyak sekali carut-marutnya guys. Nah, nanti ada Pak Freddy ya kan dan Pak Ruli yang akan bercerita bagaimana kasus korupsi Jiwasraya yang salah satu ditangani sama kejaksaan itu adalah kasus Jiwasraya. Nah, ini dua orang ini adalah korban yang nanti akan bercerita. Gimana Pak? Kabar sehat Pak? Sehat, puji Tuhan, alhamdulillah sehat. Pak Ruli sehat Pak ya? Puji Tuhan, alhamdulillah sehat. Udah berapa tahun tuh mencari atau ibaratnya menunggu kepastian terkait dengan kasus, sebelum kita nanti cerita soal kronologi nih udah berapa lama berjuang untuk mempertanyakan kasus yang Bapak alami itu? Kami sudah berjalan sekitar 6 tahun 7 bulan. 6 tahun 7 bulan sejak terjadinya kasus ini. Oke, jadi guys kita mau dengerin nih cerita dari Pak Freddy dulu ya soal alur kronologi gimana sih ceritanya nih nasabah Wana Arta yang dikaitkan sama kasus Jiwasraya. Nah saya mau nanya nih Pak, hubungannya Jiwasraya dengan Wana Arta atau Wana Arta itu apa? Inilah yang merupakan tanda tanya besar dari seluruh korban nasabah Wana Arta. Kasus terjadi di asuransi Jiwasraya. Kenapa kami para nasabah-nasabah Wana Arta Life yang menjadi korban? Ya. Kenapa? Karena dampak daripada kasus di Jiwasraya, uang-uang nasabah yang ada di Wana Arta itu turut. Pertama, diblokir. Diblokir, itu tahun 2000 awal-awal 2020. Awal-awal 2020 ya diblokir awal 2020. Kemudian terjadi setelah diblokir terus disita. Rekening apa itu sebutannya kalau di asuransi itu? Asuransi. Namanya apa nih rekening? SID namanya. Jadi dari pertama diblokir terus disita. Nah, setelah mengikuti prosedural hukum, akhirnya rekening tersebut dirampas oleh yang katanya negara. Kejaksaan dong, kejaksaan. Ini kejaksaan dirampas. Jadi nasabah sampai hari ini
seluruh korban nasabah Wana Arta sampai hari ini tidak habis berpikir kenapa kasus di Jiwasraya, kenapa juga uang nasabah Wana Arta yang dirampas untuk menutupi kerugian apa yang dilakukan yang terjadi di proses kasusnya Jiwasraya. Bingung kita, bingung. Biar tahu nih Pak ya, public konteksnya nih. Kasus Jiwasraya itu apa sih waktu itu? Pernah dengar nggak umum, secara umum gitu? Jiwasraya ini kasus apa? Korupsi apa? Nah, kalau yang saya dengar kan gorengan saham nih waktu itu ya. Akhirnya informasi yang kami dapat, keterkaitannya itu permainan saham. Antara Wana Arta dalam tanda kutip, mungkin ownernya Pak Manfred Prituska dengan Jiwasraya. Waktu itu tersangkanya ada 3. Ya, Joko Hartono Tirto, Beni Cokro, dan Heru Hidayat. Ya, 3. Nah, nasabah sama sekali tidak kenal dengan ketiga tersangka. Karena mereka tidak pernah ada di dalam struktur yang ada di Wana Arta. Kan nggak tahu. Nasabah dia tahu aja kan cuma ngasih premi ya. Beli polis ya. Di polis investasi yang nilainya per polis 100 juta. Per polis 100 juta. Terus kemudian nih Pak ya, dari 2020 tadi ya, Bapak sebut tadi ya. Terus kemudian pernah nggak dapat pemberitahuan dia dari kejaksaan kah atau dari otoritas jasa keuangan gitu terkait dengan proses hukum yang implikasinya tadi adalah blokir dan penyitaan? Itu pernah dikasih tahu nggak? Secara detail tuh apa kesalahan dari nasabah? Nah, dalam hal ini komunikasi yang dilakukan oleh pihak prinsipal Wana Arta Life itu hanya berdasarkan melalui surat. Melalui surat. Ya, tanpa ada istilahnya ketemuan tatap muka atau apa menjelaskan secara detail. Sehingga nasabah ini mencari tahu lah. Mencari tahu sendiri tuh ya, inisiatif bagaimana. Karena sejujurnya uang yang dititipkan untuk dikelola oleh Wana Arta itu adalah merupakan uang-uang para nasabah yang sudah lansia. Mereka akan membutuhkan uang itu untuk kehidupannya, di sisa-sisa hari kehidupannya, supaya mereka tidak mengganggu anak, mantu, cucu. Ya kan, jadi mereka menghasilkan uang dari situ. Berapa total nasabah terakhir yang Bapak tahu nih? Wana Arta itu ada berapa nasabah? Selalu dari yang informasi kami dapatkan itu total nasabah yang ada di Wana Arta lebih dari 12.000. Lebih dari 12.000 ya. Dengan total kerugian keuangan yang di ini 15,9 triliun. 15,9 triliun. Dari nasabah-nasabah. Dari nasabah itu uang polis yang terkumpul tadi itu ya. Ini asuransi apa sih Pak sebenarnya? Asuransi Wana Arta itu asuransi, kalau kita ngerti kan asuransi ya biasa ya guys. Jadi ada premi, terus keuntungannya apa, manfaatnya apa gitu. Kalau misalnya Wana Arta ini apa? Asuransi apa? Wana Arta jadi kami para nasabah korban gagal bayar ini membeli polis. Polisnya itu pertama Wall Invest. Ya, Wall Saving Plus, WSP. Ya, karena tidak disetujui akhirnya diganti jadi WSP, Wall Saving Plus. Nilai per polis 100 juta itu polis nilai investasi. Kami dari nilai yang kami titipkan di Wana Arta, kami mendapatkan namanya nilai manfaat tunai setiap bulan. Itu kisarannya relatif, tergantung nilai besarnya berapa, plus lama penempatannya berapa. Nilai manfaat tunai yang kami terima di kisaran antara 8, 8,5, 9, bahkan ada yang 10% per tahun. 10% per tahun ada itu ya? Ada. Artinya nilai manfaatnya memang beragam ya? Beragam, tergantung daripada jumlah besar nilainya investasi dan lamanya penempatan uang tersebut di Wana Arta. Nah, kalau masalah Jiwasraya, bukan tupoksi domain saya untuk menjelaskan. Sebenarnya jauh ya kaitannya jauh. Makanya dari sampai hari ini merupakan satu misteri. Kenapa kok nasabah Wana Arta dikorbankan uangnya dirampas untuk mengganti kerugian Jiwasraya? Kami bukan nasabah Jiwasraya kami. Jadi pertanyaannya penting nih, pertanyaannya penting. Tahu saya jadi korban ini. Yang diduga korupsi waktu itu adalah Jiwasraya, yang dikorbankan nasabah Wana Arta. Yang ikut menjadi korban. Ya iya kan, kalau bahasa Bapak kan dikorbankan, ya benar dong. Sampai sekarang kan satu misteri belum terjawab ya. Ini kenapa nih, kok nasabah yang duitnya disita, bahasa begitu ya. Langsung aja Pak, jadi rekening efeknya yang disita kan. Kenapa? Betul. Pernah ditanya nggak sama Kejaksaan Agung? Disita ini kenapa gitu, pernah ditanya nggak? Dia bilang ada keterkaitan. Pidananya Beni Cokro. Pak Beni Cokro yang pidana ya. Sedangkan saya nggak kenal Beni Cokro.
Bapak nggak Heru kenal ya? Hidayat juga nggak kena, Joko Hartono Tirto nggak kena. Tapi pada saat proses persidangan beliau, maaf, kami tidak pernah absen di pengadilan negeri. Oke. Selalu datang. Dan di persidangan belum ketemu juga jawabannya. Ya. Kenapa ini? Ada kaitan apa nih antara nasabah tadi Ya itu itu yang kemungkinan yang para pengacara-pengacara mereka lah, karena amar keputusannya kan di tangan beliau-beliau. Cuman permohonan keberatan mereka semua ditolak daripada nasabah. Nah, sekarang kita ke Pak Ruli nih ya, soal keberatan tadi itu lanjut Pak Ruli. Jadi katanya nih kan para nasabah itu kan udah pernah ngajuin keberatan. Artinya meminta penjelasan tadi itu kan secara formal sudah pernah dilakukan. Iya. Oke. Waktu itu keberatan terkait dengan apa? Terus kemudian ditujukannya kemana aja itu Pak? Karena kan ada undang-undang yang mengatur perlindungan terhadap pihak ketiga yang keberatan tidak terkait ke dalam suatu tindak pidana. Oke, diatur ya. Itu Undang-Undang Tipikor pasal 19. Kita ikuti sejak awal sampai sekitar 8 bulan, cukup panjang, sampai kita mengundang para saksi, para ahli juga kita undang, ahli pasar modal kita undang untuk menjelaskan alurnya seperti apa. Dan sebenarnya dalam proses itu tidak diketemukan keterkaitan sebenarnya karena seperti katakan kita membeli saham. Ya kita membeli saham di pasar modal di pasar resmi. Nah, ini harus jelasin nih Pak, harus jelasin ya. Jadi kawan-kawan nasabah ini beli sahamnya atau berarti tadi itu ya Wanarta. Bukan saya tapi ya itulah. Wanarta itu beli sahamnya di pasar resmi. Resmi. Bukan yang dari bawah meja gitu bukan ya? Bukan di bawah meja, bukan yang IPO. Kalau IPO kan ada pre-order ya, pre-order ada. Kalau ini kan udah listing di Bursa Efek ya. Artinya beli ya normal gitu ya. Ini sebagai transaksi yang normal gitu. Oke. Terus kemudian Pak? Jadi kita tidak tahu. Kita kan nasabah. Tiba-tiba di bulan Januari kita dapat surat kabar bahwa rekening Wanarta dalam bentuk SID dipertanyakan diblokir oleh kejaksaan. Ketika itu birdiknya Pak Febri. Nah, yang hari ini kita sudah ramai ya. Ada suratnya itu Pak ya, tulisannya ya. Itu Pak tunjukin ke Pak. Menarik nih. Suratnya. Jadi guys, ternyata nih tadi itu kalau misalnya kita bilang di depan ya, bahwa kasus ini yang nanganin siapa? Pak Febri Adriansyah waktu itu masih direktur penyidikan. Jadi kawan-kawan bengkel nanti bisa cek. Ini surat dari Wanarta seperti ini. Coba. Ini print color ya, saya bikin print color ada Wanarta. Ada di sini jelas terbaca ya bahwa itu di sini ada Pak Febri kan namanya kan Pak Febri. Bukan Pak Febri tapi jabatan direktur penyidikan. Ya waktu itu adalah Pak Febri. Penyidikan ya. Direktur penyidikan ya, direktur penyidikan. Direktur penyidikan Kejaksaan Agung. Itu ceritanya. Jadi manajemen Wanarta memang selalu menyurati kami. Tapi kan kami ini nasabah awam. Jadi jenis yang kami ikutkan di Wanarta ini seperti model asuransinya si ASN. Gimana tuh Pak? Jelasin dulu. Jadi modelnya itu kalau ASN kalau udah pensiun dapat uang nggak per bulan? Dapat. Nah kita kan orang swastanya kalau kita nggak pintar-pintar seperti itu mengaturnya kan pasti habis lah. Namanya uang hanya sedikit aja kalau nggak tahu cara manage gitu manage itu. Nah, kebetulan ada produknya dari Wanarta yang sudah ada stempel OJK. Resmi berarti ya, Wanarta resmi. Iya, resmi. Bahwa produk ini sudah diawasi dan sudah melalui prosedur OJK. Nah, kita datang dong. Karena ada promonya nggak sih waktu itu awal-awal? Biasanya kan ada promo tuh. Promonya itu lewat agent ya. Lewat agent. Kita ditawari namanya bukan bunga, manfaat nilai tunai. Manfaat nilai tunai. Besarnya bervariasi, ada 8 sampai 10 tergantung besarnya. Terus tergantung lamanya, semakin lama semakin besar ya dapatnya. Tapi itu kan hanya per tahun ya. Artinya kalau sebulan itu kalau 10% berarti 0,8. Kalau 8% berarti 0, berapa? 0,6 ya mungkin ya. Itu kan per bulan. Yang tadi itu beli saham itu kan Wanartanya ya Pak. Tapi keuntungannya nanti ketika orangnya. Bukan orangnya. Yang kebetulan memang pejabat Wanarta. Memang pejabat Wanarta. Dia yang beli saham pakai duitnya bapak-bapak tadi itu ya. Istilah seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya ada keuntungan dikasih lah ke nasabah atau gimana? Nah, kita nggak tahu karena kan itu urusan yang lain. Nggak ada perjanjiannya ya. Perjanjiannya. Masalah uang kami ini apakah semuanya itu diinvestasikan di saham? Kami juga nggak tahu. Karena ada beberapa investasi yang dilakukan Wanarta itu berupa ada properti, perumahan-perumahan. Mungkin juga ada bisnis-bisnis saham-saham di kayak Bank Banten, ya kan? Ada juga
Diputer lah ya Pak. Ya, ini diputer lah. Kami Diputer. sebagai nasabah, sebagai investor daripada pembeli polis tersebut, kami tidak tahu uang kami itu dikelola di mana. Yang tahu aja kan nilai manfaat tadi itu. Nah, Oke. itulah. Tapi akhirnya di ujung-ujungnya sekarang ini tahu kalau uang tadi itu diputer sama pejabat kah atau sama Wanarta itu ke beberapa investasi kayak gitu. Akhirnya tahu nggak? Pada waktu itu ya kita sudah dibilangin, oh nih sahamnya Bank Banten, oh ini. Oke. Tapi kita sudah terlambat. Oh sudah terlambat. Tapi Iya, intinya kalau menurut pandangan dari para nasabah korban Wanarta, kenapa nasabah tadi beli polis seperti yang dikatakan oleh Pak Parulian? Kita ini yakin Pak, karena di situ ada rekomendasi otoritas jasa keuangan. Ya sepertinya sekarang ini kalau kita investasi uang di bank kan ada LPS. Oke. Betul ya? Jadi kita merasa tenang karena kita dilindungi oleh institusi labeling dari OJK. Oke. Ya, di mana OJK mempunyai tugas dan fungsinya itu ada 3M, Pak. Oke, apa itu? Mengatur. Ya. Mengawasi dan melindungi. Nah, sekarang dapat nggak bentuk perlindungannya apa dari OJK? Nggak ada. Kami nasabah juga nggak tahu nih, Pak. Apa Nggak yang dapet ya? diatur, apa yang diawasi, apa yang dilindungi. Ya, nasabah sudah berulang kali mengadakan audiensi dengan pihak OJK. Termasuk pernah audiensi juga dengan Ibu Federica, Ibu Kiki. Waktu itu beliau masih Komisi Perlindungan kepada Konsumen. Iya. Ya, kami sangat berharap effort daripada Ibu Kiki pada saat itu. Oke, iya. Ya Pak ya, kami OJK ini sudah 3 tempat Pak kami hubungi Pak. OJK Wisma Mulia 2, OJK Lapangan Banteng, OJK Wisma Biru Bank Indonesia. Sampai hari ini kami cuma audiensi, tapi tindak lanjut daripada audiensi kami sama sekali tidak ada progres. Oke, ini. Sampai di OJK pun saya pernah utarakan, Pak, mohon izin Pak, kami minta usul ada 2 Pak. Satu, kejar itu PSP Pak di Beverly Hills, alamatnya ada Pak. Kedua, Bapak telusuri uang nasabah di PPATK. Kenapa tidak ditelusuri Pak? Ini uang sah, halal. Sedangkan narkoboy aja sama judul bisa ditelusuri di PPATK. Tahu apa jawaban orang OJK? Apa jawabannya? Tolong Pak. Jadi saya sampai buka Pak di audiensi, kalau dibongkar di PPATK, terbongkarlah semuanya. Oke. Saya nggak perlu jelaskan ya Pak. Iya, oke. Oke, lanjut. Jadi Pak Rulin ya, saya mau tanya, saya penasaran nih Pak. Dari kasus tadi itu ya, Jiwasraya, Wanarta, terus kemudian nasabah yang tidak dapat kejelasan. Artinya begitu ya. Sampai sekarang kan nasabah belum tahu nih ya, uang yang tadinya diblokir, disita, terus kemudian katanya udah dirampas karena udah putusan ya. Nah ini sisanya atau ibaratnya uang yang masih bisa diambil ada nggak kira-kira? Atau ibaratnya kejelasan dari polis yang dibeli sama bapak-bapak tadi itu masih ada ini ya nggak? Sebenarnya kita harus mencurigai dari putusan pengadilan. Oh, nah ini. Ya, putusannya apa waktu itu? Putusannya itu ya karena kerugiannya 16,8 triliun. Dari Jiwasraya tadi itu ya? Jiwasraya tadi. Oke. Tapi putusannya itu 18,2. Artinya ada kelebihan. Di mana sebenarnya perkara tipikor ruginya 100. Tiba-tiba jadi 80. 200. Gimana ceritanya? Iya. Itu aja kita sudah menjadi satu pertanyaan menarik. Tapi kan kita pihak ketiga, nasabah, orang di luar sistem. Harusnya kan ketika itu pengacara-pengacara sedang beradu argumentasi langsung bikin gugatan balik. Gitu kan? KC segala macam. Kerugiannya berapa tadi? Terus di putusan berapa tadi? Coba dari kita ngitung kan. Keputusannya amarnya ada pasti. Dari berapa triliun jadi berapa triliun tadi? 16,8. 16,8. Yang untuk Jiwasraya ya. Untuk Jiwasraya. Itu diputuskan 18,2. Berarti nambah ya? Nambah. Jadi artinya kerugian kita kan 15,9. Nah, kayak tadi mepet angkanya kan. Jadi artinya kan kita nombokin. Nah, berarti kemungkinan ngambil dari Wanarta tadi itu ya? Kalau kita bicara kemungkinan kan angka matematik kita bisa dihitung. Ya, puji Tuhan alhamdulillah lah ada kasus Pak Febri ini. Jadi sehingga membuka celah untuk kita juga bisa berbicara lebih bebas lagi. Karena bukan hanya saya dan kami yang berbicara, sebelum-sebelumnya juga banyak podcaster yang YouTuber lain yang berbicara seperti itu, kasus Jiwasraya, tapi kan kita tidak memahami lebih detail. Mungkin ada yang Jiwasraya kan urusan lain lah ya. Intelijen ngabangnya seperti apa kita nggak tahu kan. Tapi seperti itulah beritanya. Kita nggak bisa ngabang yang kita tidak bisa alami.
yang jelas nasabah Wana Arta ini tidak ada kaitan dengan Jiwasraya. Kalau saya pegang Jiwasraya seperti itu, oke lah, ngenes gitu ya. Rugi saya masuk situ. Tapi kan dia enggak gitu loh. Dan lucunya di Wana Arta itu banyak orang lansia. Seperti Pak Ferdi usianya, aduh. Usia berapa sih Pak? 67. 67. Kalau Pak Ruli? Ya masih muda sedikit. Masih muda dikit lah. Lebih muda dikit lah ya. Dikit lah, tapi kan saya seger gitu lah. Saya juga seger Pak. Disimpulin sendiri lagi. Iya. Jadi di tengah-tengah kesusahan ini kita masih harus berbahagia lah. Iya. Kita masih kita mengucap syukur, kita masih ya terlihat lebih baik lah ya. Ya kalau saya bilang sih ini akan segera terjawab ya Pak ketika Pak Febri ini kan statusnya Pak Febri itu udah tersangka dan konstruksinya jelas kok. Di situ ada pencucian uang. Iya kan? Ini udah ada berita di mana-mana ya kan. Artinya kalau misalnya konstruksinya udah jelas begitu ya kita juga Bapak-bapak ini berhak nanya dong, kasus kemarin ditangani Pak Febri, sangat berhak. Apakah ada kaitannya dengan kasus pencucian uang ini? Berhak begitu Pak. Nah katanya udah bersurat nih ke Kejaksaan Agung. Iya, jadi dengan kasus seperti ini terus terang gairah kita, langsung bertambah vitaminnya. Dengan kasus ini vitamin B. 3 poin ya Pak ya. Vitamin E. Jadi kami sudah bersurat nih. Sudah bersurat tanggal 17 Juli nih ke Kejaksaan Agung. 17 Juli kemarin guys. PLT-nya kepada PLT Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Bapak Profesor Dr. Rudi Margono SHMA. CQ-nya Sekretariat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Oke, jadi dalam surat ini teman-teman nasabah ini kembali lagi ya mempertanyakan yang tadi itu belum terjawab itu ya. Jadi kalau saya boleh bacakan supaya nggak salah ya. Mempertanyakan keterkaitan PT Asuransi Jiwa Adisarana Wana Arta dengan perkara PT Asuransi Jiwa Seraya Persero. Kami memohon penjelasan resmi mengenai dasar hukumnya dan alasan keikutsertaan Wana Arta dalam penanganan perkara Jiwasraya, mengingat keduanya adalah dua badan hukum yang berbeda dan berdiri sendiri. Kami membutuhkan kejelasan agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran di kalangan nasabah. Kita masih nasabah karena kita masih pegang polis loh. Ini polis kita. Polis ini nggak bisa dibatalkan karena perjanjian perdata. Betul. Sementara perkaranya perkara pidana, bingung ya? Dicampur-campur ya, campur aduk. Mau polisnya gitu. Iya, boleh. Tapi ada data pribadi nggak? Enggak, ini aja. Nggak apa-apa, kita tunjukin di sini ya. Ntar mapnya. Map aja Pak. Map aja. Nih, buka itunya Pak ya. Nah, nih ya. Contoh polisnya ada dua. Ini contohnya ya. Inilah. Dua. Polis. Contoh polis ya. Di dalamnya ada polis ya, bukan hanya dalamnya ya. Bukan hanya map aja, ada polis. Ada polisnya di dalamnya. Artinya beneran ini nasabah yang ada polisnya ya. Gitu ya. Yang sesama nasabah korban tahu lah berapa nilainya, kalau yang covernya ini berapa, kalau yang cover beda-beda ya. Saya nggak sebut ya Pak. Iya. Ya segitulah ya. Gitu. Jadi terus terang ya kami bersyukur alhamdulillah dengan kasusnya yang terjadi belakangan ini terungkap. Kami tergelitik untuk coba menelusuri. Kok kenapa semakin jelas bahwa kami ini korban. Sebenarnya Jiwasraya, kalau kita melihat podcast yang dilakukan oleh wartawan senior yaitu sahabat kami Christian Lunting, di situ tertera bahwa Beni Cokro hanya 3%. Sedangkan pejabat-pejabat lain itu banyak persentasenya. Kok tenang-tenang aja, nggak diperiksa? Saya nggak tahu ya diperiksa apa enggak. Jadi saya juga nggak tahu kenapa kami yang dikorbankan. Perlu Anda ketahui, banyak korban-korban gagal bayar yang uangnya dikemplang. Dikemplang sama? Ya saya nggak tahu lah, mau disebut oknum penegak hukum atau saya sebut nih korbannya perusahaan apa aja? Iya. Pakai inisial atau inisial aja, pakai inisial siapa? Asuransinya IS, KR, ya kan, KSB dan lain-lain masih banyak. H juga, ya kan, itu banyak. Itu semua terjadi di masa otoritas jasa keuangan. Sehingga para nasabah ini menduga dalam tanda kutip berfungsi enggak sih itu sebenarnya OJK ya kan? Karena ada situ fungsi melindungi ya. Nah, ada fungsi melindungi, mengawasi dan mengatur. Iya. Kenapa nasabah beli polis tersebut? Karena merasa yakin OJK itu adalah institusi satu lembaga keuangan ya di bawah Departemen Keuangan.
Ya kan kantornya seberangan itu di lapangan Banteng dengan Menteri Keuangan Deketan waktu itu ya, Sri Mulyani. selebaran batu aja dekat. Iya, tinggal beberapa langkah sebelah Polsek Sawah Besar. Iya, Pak, iya. saya di lapangan, jadi saya sudah ngikuti semua. Sudah ikuti semua, Pak. Jadi saya semangat nih, Pak. Iya, Pak, ini semangat banget ya. Justru. Pelan-pelan, Pak. Saya udah berulang kali, Pak, ke OJK tuh sampai 3 apal, Pak. Betul. Jangan lihat KTP ya. Iya. Jangan. Pernah ngirim surat ke OJK 1, Pak Mahendra Siregar, mentah. Iya. Pernah ngirim surat ke One Team Press, Habib Lutfi bin Ali Yahya, juga mental. Ke DPR. Ke DPR sudah berulang kali. DPR mohon izin, mohon maaf, tidak mendiskreditkan DPR. Kami tidak punya wakil, Pak. Oke. Rakyat. Karena saya mau ke sana, susahnya setengah mati, Pak. Iya. Datang sampai di counter, ada janji. Dengan tidak. Ya ternyata dalam tanda kutip, Apa tanda kutip? beti-beti lah dengan mereka. Oh. Apalagi setelah membaca laporan, wah ternyata pantas kasus gua tidak ditangani. Yang mana Iya. itu? Ada lah, Pak. Ada ya? Coba Oke. kulik. Rame nggak? Hampir semuanya menerima, Pak. Oh. Jadi balik lagi pertanyaan Aduh. tadi itu, Pak ya. Artinya sampai sekarang belum ada kejelasan sama Ya. sekali. Betul, Pak. Sampai udah bersurat keliling kemana tadi itu, ke OJK, DPR RI, ke Komjak, Kejaksaan KAI, Agung, semua, Komjak. semua. Ternyata sampai sekarang belum ada kejelasan. Terus terakhirnya ke Kejaksaan lagi nih ya, Pak. Ya, kejaksaan ini- lagi ini karena mudah-mudahan. memang kasusnya Bapak Febri ini sangat erat sekali. Iya, yang nangani Keterkaitannya. keterkaitan. Terkait begini loh, Oke. hopeng. Maksudnya kami ini menjadi korban atau bahasa religinya dizolimi, bahasa negaranya korban hak asasi manusia. Iya, korban pelanggaran HAM. Tiba-tiba bangun tidur jadi miskin. Oke. Pernah nggak begitu ngalamin? Mimpi Teraniaya buruk lah, ya. Pak lah. Jadi mimpi buruk ya. Mimpi buruk 6 tahun 7 bulan. Sementara saya sudah pensiun ya dari perusahaan telekomunikasi, udah nggak bisa lagi daftar lamar kerja. nggak mungkin. Oke. Usianya, Nggak produktif. lo nggak lihat umur gitu kan? Iya. Saya sudah berusaha semua tapi tidak Oke. bisa. Di putusan pengadilan terakhir, kalau yang dari Wanarta tadi itu berapa triliun yang disita? 12 berapa? Sebenarnya kerugiannya jadi bukan diumumkan tapi kan ada auditor. Auditor itu menyatakan kerugiannya itu 15,9 triliun. 15,9 Ya. triliun. Oke. Yang dihitung auditor. Yang dihitung auditor. Kemudian kan ada proses likuidasi yang kita alami sekarang. Karena apa? OJK tanggal 5 Desember 2022 menyatakan cabut izin usaha. Cabut isi usahanya Izin si usaha Wanarta. PT Wanarta. Wanarta. Oke. Artinya apa? Secara jiwanya dia tidak bisa beroperasi sebagai perusahaan asuransi. Oke. Sudah selesai. Tapi secara PT dia masih ada PT-nya. PT-nya masih ada. Masih ada. Belum ditutup. Oke. Karena proses likuidasi masih belum tahu, nggak jelas juga sampai hari ini. Iya. Tapi muncul lah di putusan, maksudnya dari Wanarta itu ada berapa rekening yang diblokir, disita, terus kemudian kalau dinominalkan itu ada berapa rupiah gitu. Terus kemudian ketika diputus itu berapa yang disita akhirnya gitu. Jadi sebenarnya Kelihatan nggak di putusan? Ceritanya agak membingungkan ya. Jadi peristiwa itu di awal Januari 2020 itu kan oleh Dirdik itu memanggil para MI, Pak. MI. MI itu ke yang bundar-bundar itu. Oh, gedung bundar. Iya, Iya, bukan gedung iya bundar. bundar-bundar itu. Nah, informasinya itu ada pemblokiran dan akhirnya peningkatan kepada penyitaan. Itu wajib mereka dipaksa seperti itu. Oke. Informasinya karena suratnya ada bahwa kami diminta. Nah, kan nah, ada suratnya dari Pak Yanes waktu itu. Iya. Presiden Direktur tuh. Presiden Direktur. Sehingga dengan demikian kalau sudah disita yang namanya perusahaan asuransi, yang namanya SID ini kan SID nih, katakan untuk ditaruh di pasar modal, dijalankan lah seperti sirkulasi pasar modal itu Iya, kalau iya. bolanya diambil kan nggak bisa bertransaksi, Oke. ya Iya, kan? iya. Jadi satu perusahaan itu hanya satu SID, tidak bisa double. Iya. Nah, jadi perusahaan sebesar apapun, sekuat apapun kalau perusahaan asuransi ya, kalau diambil SID-nya udah pasti kolaps. Udah pasti kolaps. Udah ya? pasti. Oke. Bagaimana mau hidup? Iya. Dia harus bayar manfaat, nggak bisa. Oke. Terus tadi balik lagi, yang di putusan tadi belum kejawab ya, Pak ya? Sama sekali ya? Putusan itu Soal- bukan putusan pengadilan. Jadi putusan itu ada di proses internal Wanarta sendiri. Oke, kalau yang di putusannya Jiwasraya juga nggak kejawab ya? Nggak ada. Apa hubungannya Wanarta Nggak ada. dengan Jiwasraya? Terus kemudian berapa nominal kalau dirupayakan tadi itu yang nasabah tadi? Nggak ada. Apakah itu masuk dalam circle kejahatannya si Jiwasraya atau apa? Nggak kejawab ya? Jadi kalau saya boleh kita analisa, itu semua orang mau pribadi ataupun perusahaan yang memang pernah membeli
namanya MJRX Hansen yang punyanya Pak siapa itu ya? Yang ada di penjara sekarang, Pak Benny. Oh, Pak Bencok. Bencok. Iya. Itu dianggap, tanda kutip dianggap terlibat di situ. Padahal yang namanya orang beli saham ya beli-beli aja kan. Iya. Dan belinya kalau nggak salah Wana Arta sekitar 200 miliar something lah. Kok bisa tiba-tiba semuanya diambil gitu? Harusnya yang diambil yang 200 miliarnya aja. MJRX-nya aja. Ini harus dijelasin. Kenapa yang lainnya ikut diambil? Yang tadi itu 200 miliar ya yang mainnya. Tapi semuanya tadi diambil. Ada berapa triliun tuh? Itu yang diambil 2,4 triliun ya. Ditambah 300 miliar yang cash. Padahal permainan sahamnya cuma sekitar 200. Itu ada di putusan dan ini apa namanya dalam konstruksi perkara Pak Bencok sudah bisa dibaca ada, ya. Iya, ada semua. 2,4 tertulis ada. Yang diblokir diambil disita 2,4 plus 300 miliar. Tadi itu ya. Jadi 2,4 plus 300 itu yang punya Wana Arta. Iya. Tapi kita ketak palu 2,4 triliun yang ketok palu. 300-nya nggak balik. Sampai sekarang belum balik. Belum ada pemberitahuan nih balik apa nggak balik. Belum lah, kan ada tim likuidasi kita. Oke. Balik apa enggaknya belum tahu nih ya. Kita kembali ke proses likuidasi, Pak. Oke. Beliau tadi ngomong likuidasi. Gimana? Prosesnya sampai sekarang gimana? Nah, likuidasi itu masa tugasnya 2 tahun. Oke, sejak tahun 2020. Oh, dari 2023 Januari. Iya, sampai Februari sampai 2024 20 Desember. Iya. Kami ini ngikut proses anjuran dari pihak OJK untuk ikut proses likuidasi. Ya kan? Kami nasabah ini sangat berharap ya dengan proses likuidasi ini bisa menyelesaikan dan mengembalikan uang kami. Karena saya pribadi pernah mengalami proses likuidasi pada tahun 98. Waktu itu berapa bank semua itu dilikuidasi. Saya nasabah Bank Surya kena likuidasi. Ya kan? Uang saya tetap utuh, Pak. Cuman dipindah bank ke BNI. Ya tinggal bawa buku tabungan, rekening KTP kartu keluarga. Saya ke bank BNI bawa buku rekening Bank Surya. Langsung ada. Nah, kami karena berpikir dengan proses likuidasi ini bisa mengembalikan uang kami seperti yang kami alami likuidasi yang lalu, ternyata beda, Pak. Jadi kami para nasabah ini hanya menerima sekitaran 1,3 dan 1,4 sekitaran itu ya persen dari uang yang kami investasikan di Wana Arta dengan mengikuti proses likuidasi. Perlu Anda ketahui, ini yang juga menjadi pertanyaan besar oleh para nasabah yang ikut likuidasi. Ya, kenapa kok likuidator itu hanya bisa mengembalikan uang yang ada jaminan itu yang ada di OJK. Berapa nilainya? 180 M. 180 miliar. Iya, itu yang dibagikan ke nasabah yang sekian ribu banyak orang. Jadi kami hanya mendapat 1,3 sampai 1,4% dari nilai kami. Nah, likuidator kan dibayar. Perlu Bapak ketahui dibayar bukan oleh PSP, bukan oleh nasabah. Iya. Uang nasabah itu buat bayar likuidator. Iya. Paham? Kenapa kita ikut likuidasi ini? Kita juga mau tahu kepastiannya. Pakailah 2 KAP, kantor akuntan publik. Ya, dari kantor akuntan publik itu dengan biaya yang begitu besar dipakai uang nasabah bayar kantor akuntan publik. Semua uang nasabah yang harusnya hak itu dikembalikan kepada nasabah. Pakailah sewa 2 KAP, terbitlah NSL, neraca sementara likuidasi. Betul ya? Jumlah angka kewajiban yang harus dibayarkan kepada nasabah yang mengikuti proses likuidasi itu tertera di NSL. Ada aset bermasalah, ada aset tidak bermasalah. Nah, ketua likuidasi, tim likuidasi Bapak Hafardi Muhammad Iqbal itu sudah berjuang buat kami agar aset-aset ini bisa dijual. Supaya bisa mengembalikan uang itu ke nasabah. Pak Hafardi dengan effort yang begitu kuat, kita harapkan bisa cair. Ternyata seiring berjalannya waktu, aset kantor yang di Mampang nggak bisa dijual. Alasan baju coklat katanya keterkaitan pidana. Pidana udah kapan waktu. Aset yang di Serpong, aset-aset yang tidak bisa dijual. Jadi apa gunanya kita pakai kantor akuntan publik dengan biaya yang begitu besar. Tidak ada fungsi kalau cuma secari kertas. Harusnya kan bertanggung jawab tuh OJK mendukung Pak Hafardi. Harusnya ya. Harusnya dong, karena Hafardi kan
atas strukturnya OJK yang ditunjuk, masalah PSP begitu. Berarti kan OJK dikasih bahan kan ini. Nah, harusnya itu support lah. Support. Ya, ini harus dipertanyakan juga ini OJK ya. Beberapa kali juga kita sering sih Pak mempertanyakan ini ya. Nah, ini berarti ini sekali lagi dipertanyakan juga ya OJK ini ya. Sebenarnya udah dari pertama kali OJK sudah bermasalah. Karena apa? Ketika peristiwa ini terjadi, ADK Kepala Pengawas Pasar Modal di OJK namanya Bapak Hussein ketika itu yang memang mempersilahkan kejaksaan untuk memeriksa, sehingga untuk memanggil semua MI dalam bulan Februari dan bulan April. Oke. Jadi sangat bermasalah. Harusnya kalau dia namanya OJK, dia harus melindungi dulu dong. Jangan langsung serta-merta membuka pintu. Apa hubungannya Jiwasraya dengan asuransi-asuransi ini? Kami gitu loh, bukan Jiwasraya. Bukan Jiwasraya. Jadi kawan-kawan bengkel ini clear ya. Artinya clear itu masalah teman-teman ini adalah uang tadi itu yang ternyata tiba-tiba diblokir, disita, dan sekarang nih nggak tahu kejelasan hubungan mereka dengan korupsi ya Pak Bencok, Jiwasraya segala macam, nggak tahu seperti apa. Dan di prosesnya mempertanyakan ini semua ternyata tidak ada yang memberikan kejelasan. Kira-kira begitu ya, sampai sekarang nggak ada kepastian ya. Betul. Hubungan itu apa, gitu. Terus kemudian kenapa tiba-tiba disita, diblokir. Korbannya yang meninggal sudah ada berapa? 16 orang meninggal. Ketika dalam proses mempertanyakan ini ya. Iya. Karena tidak bisa mendapatkan uangnya kembali yang dari rumah sakit. Itu ada di Royal Truma dan Mogot. Terus ada Ibu Lydia yang dari Karawaci. Ada juga Pak Dedi, nasabah yang mengikuti sidang yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Beliau meninggalnya di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jalan Bungur. Lagi berjuang. Ada Ibu Fuin yang kena kanker. Ya, ada lagi Pak Budi di Kalimantan, stres. Ya, mikirin uang ini, akhirnya tabrakan, mati. Waduh. Ini mati, ada 14 orang. Cuman kebetulan dari nama kokonya Pak Dedi juga meninggal karena tidak ada uang untuk berobat. Padahal dia dapat nilai manfaat tunai rutin. Ya, sekarang dia mau tarik uang itu nggak bisa. Nah, dari situlah sudah memakan korban kurang lebih 14 sampai 16 orang. Ini korbannya seluruh Indonesia loh. Ada yang di Medan, ya kan? Ada yang di Kalimantan, ada yang di Ambon. Kebanyakan mayoritas lebih dari 6-70% itu lansia. Lansia karena yang minimal punya uang 100 juta itu kan lansia. Nabung bertahun-tahun. Saya nih habis pensiun biasanya ya. Iya, kerja 35-40 tahun kan untuk hari tua. Satu lagi, kita ini mengikuti anjuran daripada pemerintah dengan adanya tax amnesty. Janganlah investasi di luar. Investasilah di dalam negeri supaya ekonomi dalam negeri di Indonesia ini bisa muter. Kita ngikuti anjuran itu, ikutin tax amnesty, uangnya dimasukinlah ke Wana Blast. Bagaimana ini sebenarnya dari presiden buruk juga ya sebenarnya. Kepercayaan investor sejak 6-7 tahun yang lalu terhadap pengelolaan daripada keamanannya investor. Kami ini investor loh sebetulnya di Wana Arta karena kami invest duit. Ini berarti ini harus ditanyain langsung ke Pak Febri nih sebenarnya. Gua tanya dah. Kalau saya nih ya langsung aja ke Pak Febri Adriansyah, mumpung belum ditahan. Nah, kalau udah ditahan repot ini. Ya mudah-mudahan sih beliau berani menjelaskan. Kami tidak dalam hal ini tidak status menuduh, Pak. Hanya mau mencari tahu lah. Sampai hari ini nasabah masih misterius atas kasus kami dengan Jiwasraya. Nggak tahu, Pak. Kalau saya nasabah Jiwasraya, mungkin pun nggak tahu apa yang terjadi di atas, Pak. Ya intinya kan yang korupsi mungkin misalnya di atas taruh ya. Jangan sampai itu korban itu nasabah yang jadi korban tadi ya. Sialnya kami Wana Arta nggak tahu apa-apa, Pak. Kalau nasabahnya Jiwasraya sih dalam tanda kutip setengah ikhlas, Pak. Kalau kami more than 100% tidak ikhlas, Pak. Oke. Paham ya, Pak ya? Jadi uang saya itu uang hasil kerja 35 tahun, 40 tahun. Dirampas dengan ketidakjelasan gitu ya. Seperti yang tadi Anda tanyakan, semuanya serba misteri. Pertanyaan dari teman-teman, jadi terbongkarnya kasus beliau itu. Jadi uang kita bener nggak sih diserahin ke negara? Uang kita sebenarnya ada di mana sih? Jangan-jangan ada di bunker-bunker mereka.
Kecurigaan itu wajar karena tadi itu ketika dihitung tadi itu iya. Pak Freddy, jangan-jangan nih uang kita ada di situ nih. Betul ya, Pak ya? Iya. Jangan-jangan uang kita di situ nih. Tolonglah pemerintah. Dari sejak kasus ini terjadi sampai hari ini, mohon izin dan mohon maaf, kami tidak menduga, tidak ada sama sekali penanganan dari institusi maupun pejabat terkait yang bisa menyelesaikan dengan mengembalikan uang-uang kami para nasabah yang sudah lansia. Jangan sampai makan korban jiwa lagi. Cuman itu aja imbauan kami. Oke. Sederhana, Pak. Betul. Simpel, Pak. Iya. Ya kan, kalau mau talangilah dengan dana pemerintah, urusan nanti pemegang polis, pemegang saham pengendali, urusan mereka lah. Bisa kerjasama dengan Interpol, Barreskrim. Ya kita upaya sudah, Pak. Ke Barreskrim sudah, ke ini sudah, ke sana sudah, kemana sudah. Hasilnya hari ini kalau litigasi di PNPN, zong. Iya. Zong. Zero semuanya, Pak. Taruh kata keputusannya NO. No maksudnya? Iya, NO. NO bahasa Belanda. Iya, pokoknya NO aja putusannya, NO aja. Oke. Berarti no kan bisa juga no success, no accept. Bisa, Pak. No smoking. No. Itu udah, Pak. Lanjut, Pak Paldian. Oke, terakhir Pak Rulin ya, saya mau nanya nih ya. Iya. Artinya ketika tidak ada kejelasan, terus kemudian sampai sekarang uang juga tidak jelas ya rimbanya ini ya. Apakah nanti mau dikembalikan atau itu statusnya adalah sitaan negara, terus kemudian pemberitahuannya diberikan ke nasabah segala macam, ini kan juga belum jelas nih ya. Nah, kira-kira apa nih harapan dari Pak Ruli nih? Jadi begini ya, saya percaya ini kuasa Tuhan yang bekerja untuk kita semua akibat semua orang berdoa untuk keadilan. Yang sampai hari ini belum bisa kita terima. Tangan Tuhan lah besar banget. Ini hanya gambar tangan Tuhan, tapi kan bentuknya seperti nggak tahu kan. Tiba-tiba ada kasus seperti ini, kasus Pak Febri, yang memang banyak kasus, tapi kami dari Wanarta yang terkait yang tiba-tiba ujuk-ujuk terbawa oleh kasus Jiwasraya. Jadi kalau memang ada sesuatu novum baru untuk Pak Febri, saya harapkan semua JPU se-Indonesia pun harus periksa dong dalam proses itu kemarin. JPU yang terkait dengan kasusnya Jiwasraya ya. Bisa diperiksa sebenarnya. Bisa diperiksa, apalagi kami ketika mengajukan keberatan, padahal jelas di sini bacaannya ya. Pasal 19 Undang-Undang Tipikor, saya hanya baca ayat 2. Memberikan hak kepada pihak ketiga yang merasa dirugikan untuk mengajukan keberatan kepada pengadilan tindak pidana korupsi yang bersangkutan. Ya kita di Jakarta Pusat kan, waktu itu di Jakarta. Dalam waktu paling lambat 2 bulan setelah putusan diucapkan. Di mana diucapkan? Di pengadilan negeri kah? Apa di pengadilan tinggi atau di MA? Nggak jelas di situ ya. Tapi setidaknya di mana biasanya? Di negeri dong. Ya, negeri. Ketika putusan itu diucapkan pada di tingkat tanggal pertama, di tingkat 26 Oktober 2020. Ya. Diputuskan. Nah, kita ajukan sebelum 2 bulan. Tapi hasilnya jalan 8 bulan. Nggak ada kejelasan. Masih misteri. NO tadi itu ya. NO. Dianggap kita bukan nasabah yang berhak. Karena SID itu kan milik PT Asia di Sarawanarta. Tapi kan kita kan percaya uang itu ada di situ. Karena SID-nya disita dan dirampas, ya kami jadi sengsara dong. Iya. Hubungannya kan di situ. Betul. Ada sebab dan akibat. Karena sih sebenarnya permohonan dan harapan dari para nasabah tuh sederhana sekali. Minta perhatian dari para institusi maupun pemimpin-pemimpin, khususnya yang punya kaitan langsung dengan lembaga keuangan. Iya. Tanggung jawab lah. Betul. Bertanggung jawab. Perlindungan tadi itu yang sudah menjadi fungsinya gitu ya Pak ya. Itu gimana caranya benar-benar melindungi kan. Bukan cuma slogan. Gitu, saya pun sudah audiensi kok dengan OJK mungkin lebih dari 10 kali. Termasuk dengan Ibu Federica yang sekarang ini menjabat sebagai Ketua Komisioner OJK. Iya. Pada saat itu Ibu Kiki menjadi komisioner sebagai seksi perlindungan kepada konsumen. Betul ya? Saya sudah berkirim surat ke Ibu Kiki melalui WA. Bu, minta tolong Bu, sekarang Ibu kan sebagai OJK 1. Tolong Bu, bantu kami para nasabah-nasabah Wanarta. Wah, kasihan sekali OJK ini. Terlalu banyak negatifnya. Nasabah-nasabah bilang, OJK. Katanya, tugasnya apa sih? Katanya tanggung jawabnya apa sih? Nasabah pada ngomong begitu.
Iya kan, perlindungan kita nggak pernah dapat perlindungan. Kita pun beli polis kalau tidak ada stempel rekomendasi OJK, nasabah juga belum tentu sembarangan berani beli. Iya, Betul Pak ya? Betul. Kan ada ceknya Kan? di situ yang Ibu cek Kiki, tolong Ibu Kiki selaku komisioner OJK. Ketua komisioner OJK, bantulah kami. Ibu Kiki ingatlah Pak Parulian, Freddy itu sudah berulang kali Bu. Iya. Bersurat di Wisma Mulia lantai 16, lantai 17. Iya. Saya juga sudah audiensi Bu di OJK di lapangan Banteng. Saya juga sudah ke OJK Wisma Biru Bank Indonesia. Semua OJK sudah Pak. Termasuk juga ke Menteri Keuangan, seberang lapangan Banteng sebelah Polsek. Sudah. Saya sudah berkirim surat sejak zaman Presiden ke-7 Bapak Joko Widodo. Sampai hari ini Pak Prabowo Subianto yang menjanjikan saat kampanye akan mengejar koruptor sampai ke Antartika. Kita harapkan Pak Presiden, ini adalah momen yang tepat Bapak bisa melihat video ini tanpa disaring, tanpa disortir Pak. Saya sudah kirim surat ke Bapak. Saya sudah kirim surat ke Letkol Teddy Wijaya. Sudah Pak. Sebagai Menseskap. Sudah semua Pak. Tapi sampai hari ini semua institusi, semua pejabat, saya tidak menuduh. Tapi kenyataannya tidak membuahkan hasil buat kami selaku warga negara yang korban daripada pewarna harta yang wajib pajak. Oke. Saya rasa dari saya. Betul. Itu closing statement. Satu lagi saya ini terus terang, semua proses sudah dilakukan. Iya. Data udah ke OJK, kemudian kepada Presiden sudah, kemudian kepada Kejaksaan kami sudah bersurat, ke OJK juga sudah bersurat sebenarnya tanggal 15 Juli. Setelahnya tanggal 17. 19 Juli ini ya? Iya ini, tapi belum ada jawaban. Jadi saya minta juga kepada PSP, pemilik Wana Arta, Bapak Manfred Armin Petruska, Ibu Evelina Fadil Petruska, Bapak Rezananta Petruska, mohon kesediaannya untuk menyelesaikan perkara ini, masalah ini, pembayaran. Kami memberikan hutang kepada bapak-bapak untuk kami terima kembali dong dana kami 100%. 100% ya? 100%. Bapak Petruska ini dan keluarga sudah hidup mewah di Amerika karena uang kami. Di Beverly Hills. Jadi tolong ya, karena kita umat beragama dan kami tahu Bapak Manfred dan keluarga orang yang taat, datanglah ke Indonesia dan selesaikan masalah ini dengan damai. Kami hanya ingin uang kami kembali. Itu saja. Itu yang pertama. Yang kedua, memulihkan kepercayaan dunia internasional kepada pemerintahan yang sekarang, Bapak Presiden Prabowo, yang sedang bersemangat untuk membangun dan supaya investor datang tertarik. Kami siap untuk membantu negara ini sebagai saksi bila ini diselesaikan dengan baik dan adil. Ya, jadi benar-benar datanglah ke Indonesia, datanglah. Kami tunggu. Ya, itu pesan dari kami. Oke, siap. Oke, terima kasih banyak ya Pak Pedri dan Pak Ruli ya udah mampir ke Bengkel Video. Jadi kawan-kawan bengkel, ceritanya jadi kompleks ya, tapi setidaknya tadi bisa dijelasin secara sederhana bahwa di sini ada penanganan kasus korupsi oleh Kejaksaan Agung, di mana waktu itu diridiknya adalah Pak Febri Adriansyah. Terus kemudian kasus ini sudah putus, tapi tidak ada kejelasan seperti yang diminta Pak Ruli dan Pak Pedri dan nasabah Wana Arta yang lain terkait dengan hubungan atau ibarat kausalitas lah. Ini yang korupsi siapa, terus kemudian nasabah ini apa, hubungannya apa gitu ya. Kok bisa uang nasabahnya disita, diblokir, disita, kemudian sekarang statusnya juga nggak tahu nih ya. Apakah masuk ke bunker? Nah itu nanti, ini harus Kejagung juga menjelaskan gitu ya. Pak Febri, mumpung Bapak belum ditahan ya, tolong jelaskan ke para nasabah ini. Kalau misalnya Bapak nanti ditahan, ditangkap, susah kan jelasinnya, jadi kira-kira begitu. Oke ya, makasih kawan-kawan bengkel. Jadi sekilas doakan teman-teman nasabah dari Wana Arta ini untuk berhasil mengembalikan atau memulihkan hak-hak yang mereka perjuangkan selama hampir 7 tahun ini. Amin. Makasih sekali lagi Pak. Makasih. Oke, kawan-kawan bengkel, sampai ketemu di episode berikutnya, reparasi tanpa basa-basi. Oke, thank you Pak ya. Makasih. Siap. Oke Pak. Terima kasih. Oke.